Saudara, alarm bahaya. Belakangan marak kasus penculikan anak. Rentetan kasus penculikan anak terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Tangerang Selatan. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 2 bulan saja, setidaknya tercatat ada 4 kasus penculikan anak yang terjadi di Tangerang Selatan. Mirisnya lagi, sebagian korban bahkan diduga mengalami pelecehan atau kekerasan dari pelaku. Ada apa? Mengapa kasus penculikan anak terus terjadi? Para pelaku tampak bebas beraksi? Yang pasti, ini merupakan peringatan lemahnya perlindungan terhadap anak. Nasib malang menimpa seorang anak berusia 9 tahun yang jadi korban penculikan di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Murid SD ini menangis histeris saat bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Setelah sebelumnya korban dibawa kabur pria tidak dikenal. Orang tua korban sempat panik saat mengetahui sang anak hilang tak kunjung pulang sampai malam hari. Mereka mencari ke sana kemari dan melaporkan kejadian ke pengurus lingkungan. Sampai akhirnya anak perempuan yang masih duduk di kelas 3 SD ini ditemukan dalam keadaan menangis sekitar pukul 10 malam di lokasi tak jauh dari penculikan. Peristiwa pada 23 September 2024 itu bermula saat korban pulang les dan berjalan kaki pulang ke rumah sekitar pukul 4 sore. Namun tiba-tiba saudara, di pertengahan jalan, seorang pria menghampiri korban dan mengatakan kalau ibu korban alami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Korban yang begitu polos lantas percaya dan mengikuti pelaku yang mengatakan akan mengantarkan korban ke rumah sakit. Nyatanya pelaku berbohong. Ia membawa kabur korban hingga malam hari. Dia pulang sama kawannya jalan duluan. Jam berapa tuh Pak? Jam 4. Oh sore. 4 sore dia les, pulang. Ya itu diikutin naik motor. Dibilang apa, ibunya kecelakaan, saya diajak gitu. kemana Pak? Diajak kemana? Diajak ya langsung diajak ke sana ke jalan arah Pamulang. Pulang sekitar jam 10-an. 2 hari pasca kejadian atau Rabu malam 25 September, akhirnya pelaku diringkus polisi di rumahnya kawasan Kedaung, Kecamatan Pamulang. Pelaku DG sempat berontak saat akan diamankan. Petugas dengan cepat menangani pelaku untuk diperiksa lebih lanjut. Mirisnya saudara, dari keterangan pelaku, DG diduga sudah melakukan kejahatan serupa berulang kali. DG diduga merupakan pelaku yang sama yang telah melakukan penculikan disertai dengan kekerasan seksual terhadap 2 anak lainnya di wilayah Kedaung dan Jombang, Tangerang Selatan. Polisi juga masih terus mendalami apakah ada korban lainnya. Tanggal 25 September sudah mengamankan pelaku dengan inisial DG di wilayah Kedaung, Pamulang. Pelaku kami amankan di tempat tinggalnya. Penangkapan ada sedikit perlawanan tapi dapat berjalan dengan kondusif. Sejauh ini menurut pengakuan dari pelaku, betul 2 TKP sebelumnya itu dilakukan oleh pelaku, tapi untuk berikutnya masih kami dalami pemeriksaan secara intensif. Ya saudara, kasus penculikan anak di Tangerang Selatan sudah berulang kali terjadi. Sebelumnya, seorang anak berusia 11 tahun jadi korban penculikan oleh seorang pria MB berusia 49 tahun pada 8 September lalu. Korban yang menghilang sejak Minggu siang baru ditemukan pada Senin dini hari di jembatan tidak jauh dari rumah korban. Kejadian bermula saat korban mau mengikuti pelaku karena diiming-imingi Rp20.000 jika korban mau membantu pelaku mengangkat koper. Namun ternyata pelaku diduga melakukan tindakan asusila kepada korban saat membawanya berputar-putar di sekitar Tangerang Selatan. Dalam kurun waktu 1x24 jam, polisi sudah menangkap pelaku di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan. Pelaku berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Polisi juga mendalami sudah berapa kali pelaku melakukan aksi bejatnya. Ya saudara, dalam kurun waktu 2 bulan di tahun ini saja, setidaknya sudah ada 4 kasus penculikan anak di Tangerang Selatan. Mari kita ingat kembali saudara, dimulai pada 5 Agustus, 21 Agustus, 8 September hingga 23 September 2024. 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang sama-sama masih duduk di bangku sekolah dasar jadi korban penculikan dan diduga alami kekerasan seksual.
polanya hampir sama. Korban diculik, lalu kemudian ditinggalkan atau dipulangkan. Sungguh memprihatinkan, dalam rentan waktu singkat, kasus penculikan berulang terjadi. Segitu lemahnya perlindungan terhadap anak, ini peringatan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Hingga kini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangsel terus berupaya memberikan konseling dan pendampingan bagi anak-anak korban penculikan itu. Sudah lakukan pendampingan ke rumah korban terkait dengan layanan yang ada di kita, salah satunya layanan psikologi, visum, kita dampingi dan juga koordinasi dengan Polres terkait dengan nanti pemeriksaan. Yang kita tangani yang pertama, kedua, dan yang sekarang ini itu kayaknya berkaitan. Nah gitu, karena kayaknya berkaitan. Yang ketiga itu kan kita sudah tahu, udah tertangkap pelakunya. Tapi yang keempat ini kayaknya punya keterkaitan dengan yang ke-1 dan yang ke-2. Itu yang sedang kita dalami. Rentetan kasus penculikan membuat sejumlah pihak memperketat pengamanan, termasuk pihak sekolah. Salah satu sekolah dasar di Tangerang Selatan melakukan sosialisasi kepada orang tua untuk tepat waktu menjemput anak mereka. Sementara itu, bagi para murid diberi pengertian agar tidak gampang percaya kepada orang asing, apalagi menerima makanan atau barang. Kami sudah sosialisasikan terutama kepada Dewan Guru, sampaikan kepada anak-anak, putra-putri kita, begitu juga orang tua murid, jangan menjemput lewat dari jam dia pulang, minimal 5 atau 10 menit sebelum pulang itu harus sudah ada. Yang kedua, begitupun juga siswanya, disampaikan kepada guru-guru agar sabar orang untuk dijemput oleh orang tuanya. Maraknya kasus penculikan di Tangsel juga membuat para orang tua khawatir. Para orang tua berusaha untuk terus mendampingi dan memberikan pengertian kepada anak-anak mereka agar tidak percaya kepada orang asing. Kita sebagai ibu rumah tangga sih harus berhati-hati aja sih, apalagi kan saya memiliki punya anak 1 kan, jadi kalau bisa sih kalau kemana-mana berangkat sekolah, pulang sekolah tuh kalau bisa sih saya dampingin ya kan, apalagi banyak banget kasus seperti itu kan, kalau ya kita lebih harus waspada aja sih, lebih baik menghindar aja kalau misalkan nemuin orang yang tidak dikenal. Apabila sekolah itu kita biasanya antar jemput dari pihak keluarga seperti saya, ayah, atau istri saya, atau dari saudara. Di luar dari itu nanti kita berinformasikan lagi biasanya sama anak saya. Di luar dari itu saya beritahu tidak ada yang boleh jemput dia gitu. Karena dengan isu yang ini sangat mengkhawatirkan untuk pihak saya sendiri sebagai orang tua. Anak di rumah itu biasanya kita jam-jam untuk bermainnya kita batasin. Tak cuma di Tangerang Selatan, kasus penculikan anak baru-baru ini juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seorang perempuan tega menculik balita, anak pemulung yang berusia 2 tahun 6 bulan. Parahnya lagi, pelaku mengaku berencana untuk menjual anak balita yang diculik seharga 13 juta rupiah, saudara. Alasannya karena terdesak ekonomi. Sungguh hati nuraninya sudah hilang demi uang rela culik dan mau menjual anak orang. Aksi pelaku 23 September terekam CCTV. Dimulai saat pelaku menghampiri sang balita beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas di Jalan AH Nasution, Kota Bandung. Modus pelaku, saudara, pura-pura mengajak ibu dan korban untuk berbelanja di swalayan. Sampai di lokasi belanja, korban diminta untuk berganti pakaian. Dan saat ibu korban mengganti pakaian dan menitipkan anaknya ke pelaku, pelaku malah kabur membawa balita tersebut dengan menggunakan angkot. Tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam pelaku ditangkap di rumah kontrakannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku berniat menjual balita tersebut seharga 13 juta rupiah. Kepada siapa anak tersebut akan dijual masih dalam penyelidikan polisi. Meski pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksinya itu, polisi tak percaya begitu saja.
Melihat skenario yang dilakukan pelaku sebelum menculik korban, polisi akan mendalami lagi pengakuan tersebut. Jadi kami ulang kembali untuk kejadiannya itu adalah pada hari Senin. Modus ataupun motif yang dilakukan oleh tersangka ini adalah untuk menjual anak tersebut. Jadi rencananya tersangka akan melakukan penjualan anak tersebut kepada seseorang. Berapa kalinya, kalau dari pengakuan tersangka ini masih pengakuan ya, dia baru melakukan sekali, tapi masih kita dalami kalau dia sudah dengan modusnya dia mengajak orang tuanya membelajarkan pakai, ini sepertinya sudah mungkin sudah pernah melakukan lagi, tapi kita masih dalami. Setelah pengakuan dari tersangka, dari dia melakukan penjualan akan melakukan penjualan kurang lebih 13 juta rupiah. Menanggapi penculikan yang marak terjadi akhir-akhir ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI prihatin. KPAI menilai banyak motif di balik tindakan ini, mulai dari faktor ekonomi, trafficking, balas dendam, hingga murni kriminal. Dengan demikian, pengawasan harus diperketat menjadi tanggung jawab bersama sekolah, orang tua, dan tentu saja jadi peringatan bagi aparat penegak hukum. KPAI berharap bahwa pengawasan ini tidak hanya dilakukan dari pihak sekolah, tetapi juga pihak orang tua, sehingga orang tua mengetahui di mana keberadaan anak terakhir. Dan kami juga berharap bahwa kondisi ini harus menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum agar mempersiapkan dan juga memberikan pengamanan yang ketat kepada setiap sekolah ataupun juga di titik-titik tertentu, sehingga terjadinya penculikan anak ini tidak terulang kembali. Anak yang memerlukan perlindungan khusus ini adalah anak korban penculikan. Nah, apa yang harus dilakukan kepada anak-anak korban penculikan? Satu, tentu saja harus ada pengawasan. Yang kedua, upaya pendampingan psikologis, ya, agar anak tidak trauma. Kemudian yang ketiga, anak juga perlu dilakukan perawatan secara medis. Ya, hati-hati. Kasus penculikan anak ini membuat para orang tua, sekolah, dan anak-anak untuk bisa lebih waspada lagi. Penjahat ada di mana-mana, namun langkahnya bisa dibatasi, bahkan dihentikan melalui kerjasama pengawasan semua, termasuk regulator, agar tercipta lingkungan yang aman bagi anak-anak. Harapannya ke depan, saudara, semoga kasus penculikan anak tak terjadi lagi. Usai jeda, informasi berikutnya di berita utama, pebalap Moto2 Philip Salak mendadak beralih profesi jadi pedagang es krim keliling menggunakan sepeda motor jelang ajang balap Moto2 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis.